Halo guys, assalamualaikum, come back again on my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial animation pakai lagu Tetapi Satu Sinar Terangi Jiwaku. Nah, untuk judulnya tuh aku nggak tahu, nanti bakalan aku cari nama judulnya. Dan untuk buat kalian yang mau ambil audionya, kalian bisa langsung aja cek di Instagram aku melalui link di deskripsi. Dan untuk kalian yang mau lihat detik-detiknya, kalian bisa langsung cek di deskripsi, oke? BTW sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya guys. Oke, langsung aja kita ke teks yang pertama. Bacanya tuh tapi, teruskan ke move and transform. Ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kan geser aja kayak gini. Salah, tunggu. Di awalnya tuh kan geser ke bawah. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kita ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian besarin. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, kita ke teks yang selanjutnya. Kalian ke move and transform dulu ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di tengah-tengah. Di awalnya tuh kalian besarin, salah kecilin maksudnya. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini kan geser aja ke samping sini. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah jadi kayak gini, ke teks yang selanjutnya kalian klik move and transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kan geser kayak gini. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah jadi kayak gini, kalian ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian putar aja menjadi negatif 50 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke teks yang selanjutnya, kalian tambahin move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini kalian putar menjadi positif 50, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kan klik teksnya lagi, klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp, namanya tuh efek orientasi bidang yang ini. Dan efeknya itu kalian klik, terus tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini kan tambahin aja sampai 50 yang di akhirnya, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ini kalian pojokin aja keyframe yang di akhirnya. Ke teks yang selanjutnya, kalian tambahkan efek yang sama, yaitu efek orientasi bidang. Baru kan klik rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja sampai 50 positif. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi, dan di sini yang di awalnya kalian pojokin aja keyframe-nya. Kalau udah, kan ke move and transform ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kan di akhirnya tuh kan katasi, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Ke teks yang terakhir, tambahin keyframe dulu, ke move and transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nah, di akhirnya, di awalnya tuh kan ke bawain, terus kalian ke tengah-tengahin. Tunggu, ini aku lurusin dulu. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Baru kalian ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe. Tunggu.
tambahin 3 keyframe di awal, di tengah-tengah, dan di akhir. Di awal ini tengahnya kalian besarin, kecilin maksudnya, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga, terus yang di akhirnya kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, kita ke foto yang pertama. Nah, di foto pertama akan tambahkan efek distortion warp yang namanya tuh efek ubin atau tailless, dan mirrornya kalian aktifin. Terus kalian tambahkan efek lagi yang ada di blur, namanya tuh buram gerak atau motion blur. Kalau udah di sini kalian keluar dulu, terus ke teks yang pertama ya, terserah kalian mau ke teks yang pertama atau ketiga, terserah kalian. Kalian klik ke teks yang pertama dulu sebagai contoh, kalian klik yang ini, terus pilih gandakan satu layer atau duplikat satu layer, dan yang di bawah kalian tambahkan efek yang ada di blur, yaitu directional blur atau buram direksional. Nah, kalau jadi kayak gini, kalian lakukan hal yang sama ke semua teksnya. Nah, ini udah aku lakukan hal yang sama ke semua teksnya. Langsung aja kita lanjut ke fotonya dulu. BTW fotonya tadi kan kita udah tambahin efek ubin dan buram gerak. Kalian klik aja titik 3, terus pilih salin efek. Kalau udah di sini kalian klik tambahkan efek lagi. Kalian keluar maksudnya ke move and transform, ke transisi yang ketiga. Tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Ini keyframe-nya kalian pojokin. Kalau udah jadi kayak gini, kalian ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir, kalian putar menjadi positif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Kalau udah jadi kayak gini, ke foto yang selanjutnya akan klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Lalu kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin kedua ya. Tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya akan kurangin menjadi negatif 45 derajat, kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Dan keyframe-nya akan pojokin lagi. Kalau jadi kayak gini, kalian tambahkan efek dulu yang ada di distortion warp, namanya tuh efek squeeze atau remas. Nah, di sini kan tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya akan kurangi menjadi negatif 0,70. Yang lupa keyframe-nya kan pojokin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya akan klik efek lagi, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Baru kalian tambahkan efek tambahan, yaitu efek remas atau squeeze. Dan kalian tambahin keyframe tunggu ini keluar guys, maaf. Di awal dan di akhir. Di awalnya kan kurangin menjadi negatif positif 1,00, ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah di sini aku mau nambahin overlay dulu. Nah, ini aku udah tambahin overlay. Langsung kalian klik overlay-nya, kalian tambahkan efek yang ada di distortion warp, terus kalian tambahkan efek polar displacement map atau peta pemindahan kutub. Tambahin keyframe dulu, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dianya kalian tambahin sampai 100,0 derajat. Nah, 100,0 derajat. Sekarang ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang kedua. Dan di sini dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin dan kalian pojokin keyframe yang di akhir. Ke overlay yang selanjutnya, kalian tambahkan efek dulu untuk fotonya, yaitu kalian klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Baru kalian kembali ke overlay-nya, tambahkan efek yaitu peta pemindahan kutub. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangi menjadi negatif 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pilih yang ketiga, dan keyframe-nya kalian pojokin yang di awal. Dan jangan lupa dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah di sini kalian klik fotonya, kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Yang ketiga ya guys, maaf.
Ini yang tambahin keyframe dan di akhir, ini kalian besarin. Yang di akhirnya ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan keyframe-nya kalian ke pojokin. Kalau udah jadi kayak gini, ke foto yang selanjutnya, klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek, terus kan ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dan di akhir. Ini di awalnya kan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasil kayak gini. Kalau udah kan keluar, terus kan tambahkan efek, yaitu efek ubin putar. Nah di sini kan ukurannya tuh kan ubah menjadi 2,8 ya guys. Terus di sini rotasinya kan nolin, baru kan tambahin keyframe dan di akhir. Di akhirnya kan tambahin sampai 90,0 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah kalau udah jadi kayak gini, kita ke foto yang selanjutnya, klik efek dulu, klik titik 3, terus pilih tempel efek, baru kan tambahkan efek ubin putar, dan ukurannya kan samain menjadi 2,8. Dan di sini untuk rotasinya kalian tambahin menjadi 270,0 derajat, kalian tambahin keyframe di akhir, dan akan tambahin sampai 360,0 derajat ya. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah di sini kan mulai di foto yang ini kan klik tanda tambah, tambahkan shape, pilih titik 3, terus pilih fill screen, baru kan ke move and transform, ke transisi yang ketiga, ini kalian besarin, dan untuk shape-nya kalian bagi 2 dan pangkas. Oke. Nah ini udah aku bagi 2 dan pangkas, dan udah aku kembaliin ke posisinya. Ini ada mata-mata di samping, yang ini kalian klik sama ini, yang foto yang ini. Terus ini ada 3 kotak pilihan, kalian pilih yang di tengah, dan ini juga yang ini sama ini, terus kalian pilih yang di tengah, dan kalian kembaliin ke posisi. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik lagi, terus klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek, ke masking group selanjutnya klik titik 3, terus pilih tempel efek, lalu kalian kembali lagi, klik move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dan di akhir, kalian putar menjadi 90 derajat yang di akhirnya, baru keyframe-nya kalian pojokin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, masking group maksudnya, ke move and transform, transisi yang kedua, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian putar menjadi negatif 90 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus keyframe yang di awalnya kalian pojokin. Kalau udah kalian keluar, tambahkan efek, klik efek yang ada di distortion warp, tambahkan yang namanya efek reorientasi bidang, dan efeknya kalian katasin dulu, baru kalian tambahin keyframe dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai 50, terus kalian ke akhir, ke pojokin maksudnya, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah ke foto yang selanjutnya kalian klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Nah di sini kan klik lagi tambahkan efek, terus tambahkan efek reorientasi bidang, dan efeknya kan katasin. Terus kan pilih yang rotasi, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Tunggu guys, ini salah. Tunggu. Ini kan tambahin keyframe ya di awal dan di akhir. Nah di akhirnya tuh kalian, di awalnya tuh kan tambahin sampai 50 ya, positif 50, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah kalian keluar, ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dan di akhir. Biarnya kan kecilin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya kalian klik, terus klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Kalian ke move and transform, ke transisi yang kedua, ketiga, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya tuh kalian besarin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Baru di sini aku mau nambahin overlay. Nah ini udah aku tambahin efek, maksudnya overlay. Tunggu, ini aku, nih overlaynya kalian klik, terus tambahkan efek yang ada di distortion warp. Terus kalian pilih efek peta pemindahan, baru kan tambahin keyframe dan di akhir.
Di akhirnya kan tambahin sampai 500. Baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan keyframe-nya akan pojokin. Terus dari tengahnya atau from centernya akan aktifin, jadi kayak bagi dua gitu. Terus kan cover yang selanjutnya kalian tambahkan efek yang sama, yaitu efek peta pemindahan. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 500. Baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan keyframe-nya akan pojokin. Terus kalian aktifin from centernya atau dari tengahnya, jadi ya kayak gini. Kalau udah di sini kan klik fotonya, klik move and transform. Ke transisi yang kedua kalian putar dulu menjadi positif 90 derajat. Terus di sini kalian keluar. Terus di foto yang terakhir juga kalian ubah klik efek dulu. Terus klik titik 3, terus pilih tempel efek. Kalian ke move and transform. Ke transisi yang kedua kalian putar menjadi positif 90 derajat. Dan di sini kalian mulai dari foto yang ini, kalian klik tambah, terus tambahin shape, ke move and transform. Ke transisi yang ketiga kalian fullin shape-nya. Kode kalian pangkas dulu shape-nya. Di sini kalian bagi dua. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik shape-nya yang ini sama ini, terus pilih yang di tengah. Lalu kalian kembali ke posisinya, yang ini juga klik sama yang di tengah. Kalau udah jadi kayak gini, kalian ke klik shape-nya, klik efek lagi, klik tambahkan efek titik 3, terus pilih tempel efek. Di foto yang ini juga klik efek juga, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Kalau udah di sini ke move and transform. Ke transisi yang kedua ini kalian putar menjadi negatif 90 derajat, jadi kayak gini. Yang ini juga kalian ke transisi 90 derajat, jadi ya kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik fotonya, klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Kalian tambahkan efek 360 derajat, efeknya kalian katasin. Baru kalian pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nih, di awal dan di akhir ya guys. Dan di akhirnya tuh kalian tambahin menjadi positif 50. Baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan keyframe-nya kalian pojokin dulu, jadi ya kayak gini. Ke teks yang terakhir, foto yang terakhir, kalian tambahkan efek juga, yaitu efek representasi, dan efeknya kalian katasin. Terus kalian pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian kurang menjadi negatif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan keyframe-nya kalian pojokin. Nah yang ini tuh, yang ini kalian tambahkan efek lagi ya, yaitu efek ubin, biar kayak bagus aja gitu. Efek ubin atau tailless, jadi ya kayak gini. Nah jadi ini udah jadi guys, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat di awal video aku tadi. Nah sekian tutorial dari saya, dan forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye guys, wassalamualaikum.